Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita kepengen update ada satu project baru, tepatnya di kota Depok ya, masih masuk Jakarta ya, itu ya Val ya. Jadi Depok ini adalah masih berdekatan dengan Jakarta Pusat juga, dan kebetulan kita di Jakarta juga masih ada beberapa pengerjaan yang berjalan. Nah, sebetulnya konsep yang beliau minta di awal sebetulnya itu suka yang tema-tema minimalis. Artinya sekali lagi di sini seperti yang di vlog-vlog sebelumnya saya tekankan bahwa Blaze ini terbiasa memikirkan sebuah project kolam itu bukan hanya spek filternya, bukan hanya spek isi medianya, bukan hanya spek kolamnya, tapi estetika dan sekeliling landscape dan sekitarnya ini harus epic dalam artian jangan sampai, maaf dalam tanda petik ya, saya perhatiin, saya pun sampai sekarang masih belajar ya, ada beberapa lokasi yang dengan dibangun adanya kolam ini malah lokasinya jadi aneh, atau spotnya ini jadi malah menurut saya malah masih better, lebih bagus sewaktu nggak ada kolam ya. Ini semoga tidak terjadi di teman-teman atau customer atau pecinta kolam yang lain, tapi melalui video ini saya kepingin berbagi aja. Di awal ini sebetulnya ada beberapa poin minus yang saya temui di lokasi di Depok ini, dan itu langsung saya sampaikan dengan customer, dan customernya puji Tuhannya mau menerima masukan saya. Sekali lagi saya ini memberi masukan ke customer ini bukan berarti saya mau minterin atau saya mau ngatur, enggak, tapi dari pengalaman saya sudah hampir 15 tahun ini banyak pengalaman-pengalaman yang dalam tanda petik ya, terutama 10 tahun ke belakang ya, yang saya ingat-ingat, kalau ingat waktu itu, aduh iya ya, kenapa dulu saya bikin kolamnya kok nggak ngarahin begini ya, kenapa waktu itu kolamnya kok terlalu saya paksain terlalu besar ya, kenapa kolamnya kok waktu itu aneh ya bentuknya, nggak saya pikirin. Itu 10 tahun silam itu saya udah melalui fase itu. Makanya saya berharap Blaze, tim Blaze maupun tim leadernya termasuk Noval yang dalam hal ini berada di tim YouTube, saya kepengen Blaze ini makin ke depan ini makin apa ya, makin maju, makin berkembang, sehingga orang yang bikin kolam dengan kita itu mendapatkan nilai plus, nilai manfaat yang lebih, bukan hanya spek kolamnya bagus, bukan hanya spek filternya bagus, bukan hanya maintainnya mudah, tapi secara estetikanya itu juga harus yang menjadi sebuah estetika yang sangat-sangat epic dan indah sekali. Nah teman-teman, sebelum saya bahas apa saja sih faktor-faktor minus yang ada di lokasi ini, kita saksikan dulu cuplikan lokasi, foto, dan kondisi spot awal di Project Depok kali ini. Teman-teman ya, jadi itulah teman-teman bisa perhatiin. Yang pertama, memang lokasi ini adalah seperti kalau saya lihat ini adalah sebuah gudang yang lama sudah tidak terpakai teman-teman. Itu menjadi satu catatan penting, karena kalau teman-teman secara lihat dari foto dan tadi sinematik yang kondisi lokasi yang kita lagi mau bangun ini, itu pertama dinding kelilingnya aja sudah sangat jelek sekali atau tidak terawat. Itu kan harus dipikirkan. Kedua, bagian atap ya. Nah yang ketiga nih, yang teman-teman kalau perhatikan, jadi dari rumah atau tempat beliau, living roomnya ataupun kebetulan ada toko dan ada kantor juga, itu kondisinya itu menurun ke bawah. Kamu ini kayak ikut nggak Val ya yang di Depok itu? Hah? Depan. Oh kamu di depan nggak masuk ya? Tapi intinya lokasinya itu turun terjal terlalu dalam. Jadi kalau nanti digali lagi, kolamnya makin ke dalam lagi, agak kurang nyaman menurut saya teman-teman. Akhirnya beliau ini mau nerima masukan saya dibikin rata dengan living roomnya dengan apa, sehingga nanti yang kolamnya itu menggalinya ke bawah nggak banyak ya. Nanti videonya juga tolong ditampilin. Nah yang keempat ini yang sangat penting sekali teman-teman, sangat fatal sekali. Waktu saya ditunjuk, saya tanya kolamnya pengen di area mana Pak? Di area sini, yang di dekat dinding sebelah sini, di sebelah kanan ini ada akses pintu. Saya lihat dindingnya itu aslinya memang mungkin karena itu entah bangunan lama atau bentuknya, intinya miring.
Wow, itu kalau saya paksain langsung saya mau gampang-gampangan atau mau mudah-mudahan, nah udahlah langsung bikin kolam. Ya kolamnya bentuknya aneh juga gitu loh. Padahal kan minimalis itu perlu sudut presisi, perlu sudut point of view, perlu sudut yang kita ngelihat bukan hanya di area memanjang ataupun area melebar ataupun area air terjun, itu harus dipikirkan yang benar-benar supaya jangan sampai intinya tadi loh teman-teman, kita sudah keluar uang nih bikin kolam, kita sudah bikin spek kolam yang bagus, spek filter yang bagus, tapi setelah itu dilihat kok gak enak ya nonton kolamnya ya. Nah itu amit-amit jangan sampai terjadi ya teman-teman. Dan memang mungkin Blaze sendiri ataupun saya itu mempunyai ciri yang sangat memperhatikan point of view di situ. Makanya setelah kita bicara angka deal, setelah kita bicara RAB deal, setelah kita sepakat dengan customer secara spek dan harganya, baru desain dan konsepnya saya matangkan. Nah, seperti apa teman-teman desainnya dengan faktor-faktor pengurang yang tadi setelah kita cari solusinya, setelah bentuk tanah yang miring dan segala macam yang tidak lurus itu kita akalin menjadi dry garden, menjadi estetika. Kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Nah itu ya teman-teman ya. Nah jadi itulah yang menjadi salah satu poin plus kalau teman-teman bikin kolam dengan Blaze Group, dengan Blaze Koi Center. Saya dan tim ini sangat konsen sekali tidak mau bikin kolam asal. Makanya begitu ada customer yang kontak, Pak saya mau bikin kolam, udah pokoknya sekedar kolam aja. Jujur teman-teman, bukan saya sudah nggak mau kerjain, tapi saya sudah langsung tidak ada challenge atau tidak ada excitednya. Saya sekali lagi bicara seperti ini bukan apa-apa. Kita 15 tahun perjalanan di bidang pond builder, air dan landscape dan segala macam. Semua orang tuh kepengennya melangkah atau berkarya lebih maju. Sepakat nggak teman-teman? Nggak ada yang kepengen berkarya kualitasnya malah mundur. Nangkep ya di sini teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau saya kadang maaf menolak beberapa project karena yang pertama satu terlalu kecil, kedua mintanya justru yang sekadarnya atau ala kadarnya, kemudian lokasinya sangat jauh sekali dari Semarang ya. Ini intinya untuk kebaikan bersama supaya nanti kedepannya pun kita tidak timbul masalah. Nah, kamu dekat ke sini Pak. Teman-teman lihat, ini gambar-gambar next project kita selanjutnya. Secara denah yang saya sudah dapat, secara luas area, secara nanti bentuk kolamnya, kita ada project juga baru di Jakarta, ada juga nanti di Kelapa Gading, ada juga nanti baru di daerah BSD atau Tangerang. Dan kita masih punya PR lagi di Semarang, ada satu baru. Kemudian ada juga nanti masih ada kita punya PR di Surabaya yang ada di dalam building. Nah intinya begini teman-teman ya. Sekali lagi jangan terus nanti kita juga dibanding-bandingin. Saya sangat konsen dan sangat fokus sekali memikirkan supaya customer tuh intinya bikin kolam sekali jadinya terbaik untuk jangka panjang. Nah ini contoh teman-teman, terkadang area yang disiapkan ini memang kalau saya mau gampang-gampangan aja, udah jadiin kolam semua, gede. Tapi sekali lagi RAB-nya buat customer kan sayang ya, terlalu besar. Yang kedua akhirnya lihat satu area kok isinya kolam full semua. Nggak ada landscape-nya, nggak ada estetikanya, nggak ada area yang bisa jadi taman atau dry garden. Itu kan menurut saya sangat dipaksaan sekali. Tapi sekali lagi nanti jangan saya dianggap, wah nyerang kontraktor yang langsung bikinnya full kolam. Tidak loh, sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk menjadi edukasi dan menjadi untuk sharing atau bahan pertimbangkan. Intinya kalau mau bikin kolam, mau itu natural atau minimalis, perhatikan juga aspek di sekelilingnya. Nah ini sedikit aja, baru aja belum lama tadi saya telepon dengan customer baru. Kebetulan kalau memang moga-moga ini deal ya, tapi udah 99% deal juga. Ini akan jadi satu kolam natural yang keren juga yang ada di halaman tengah rumah. Dengan space yang agak sulit, dia jadi space-nya memanjang. Memanjang, antara komposisi memanjang dan melebarnya itu jujur agak kebanyakan memanjangnya. Nah saya sudah pikirkan beberapa ide, beberapa tema. Dan tadi saya telepon beliau, Pak, kalau filternya, nih contoh Pak, sini Pak. Ya saya sampai jelaskan, Pak, filter yang Bapak minta yang bentuknya letter L ini,
itu komposisinya tuh 80% dari kolam. Sayang dong, mubazir dong. Ya, bukannya kita nggak mau buatin. Kalau saya mau buatin oke-oke aja. Makin besar filter, makin besar kolam, keuntungan buat saya juga makin besar juga kan, otomatis nggak munafik. Tapi saya kasih pengertian, Pak, apa nggak sayang, mendingan filter itu maksimal 50% aja. Apalagi nanti sudah ditambah dengan unit mesin RDF, ada sealer dan segala macam. Tapi ini, ingat sekali lagi ya, saya menerangkan seperti ini bukan berarti unit RDF dan sealer itu wajib. Tidak. Beda kepentingan, beda nanti kelas ikan ataupun segmen ikan yang mau di-keeping, itu sangat berpengaruh sekali. Tapi memang kalau sudah pakai RDF dan pakai sealer ditambah dengan spek media yang premium, ya pasti akan untuk hasil keepingnya akan lebih maksimal. Dengan catatan tanda petik, ingat ya, bahan ikan juga tetap harus yang bagus. Jadi mau pakai sealer, pakai RDF, spek premium, spek kolam premium, spek media premium, bahan ikannya tanggung biasa-biasa, ya begitu-begitu aja. Ya, saya mungkin pernah bahas di vlog sebelumnya, bahkan kita pernah bahas kolamnya kecil, nggak ada 10 ton, tanpa chiller ya, RDF tapi ada ya, tapi kan kecil sekali, ikan bisa ada sampai 85-90 up dan kualitas begitu, karena memang bahan ikannya, ya bukan spek kolam atau spek filternya. Jadi yang saya mau tekankan, spek kolam, spek filter, dan yang lain sebagai macam, itu hanya menunjang. Nah, balik lagi yang ke project di Depok ini teman-teman. Nah, teman-teman sudah lihat desainnya, kebayang teman-teman. Untuk bisa membuat tema, konsep, ide, desain seperti itu, saya bukan mau sombong, tidak semua kontraktor ataupun builder bisa. Ya, bahkan waktu setelah jadi desainnya, anaknya beliau atau customernya ini sempat kaget, kok Pak Ade bisa kepikir ide begini, bisa kepikir ini jadi dry garden, bisa kepikir air terjunnya modelnya begini. Air terjun saya kalau mau yang gampang model kaku turun kayak Nissan, turun langsung keluar air mancur, bisa nggak? Bisa, tapi sekali lagi itu bukan tipe saya teman-teman. Saya nggak suka sekali sesuatu yang umum, sesuatu yang monoton, sesuatu yang kaku, sesuatu yang banyak orang sudah punya, sesuatu yang ya itu banyak pond builder lain yang sudah kerjakan. Saya selalu berusaha kepengen berbeda. Nah, apakah itu salah? Tidak juga, karena sekali lagi ini berbicara seni, berbicara kreasi, dan berbicara masalah selera juga gitu loh. Nah, mungkin yang kontak Blaze ini memang suka dengan selera-selera yang Blaze menampilkan desain ataupun ide-ide yang selama ini yang memang lain daripada yang lain. Tapi apakah tema yang biasa-biasa salah juga? Tidak, sekali lagi beda kebutuhan, beda segmen, beda customer, mungkin beda market juga. Jadi mendingan ambil poin bagus-bagusnya di Blaze apa, kelemahannya Blaze juga masih banyak juga kekurangannya. Mungkin pond builder lain kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Saya yakin semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal teman-teman cocok yang mana. Nah, teman-teman, yang terakhir saya juga mau menjelaskan. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya tidak menerima desain, konsep, konsultasi di luar project yang dikerjakan Blaze. Ini aja teman-teman, saya masih punya PR, belum termasuk yang 2 baru tadi, masih ada 3 yang belum selesai desainnya, belum selesai konsepnya, belum selesai mau saya apain nih bentuk kolam naturalnya dan segala macam. Itu masih ada 3 yang lama, yang sudah deal, yang sudah tanda jadi. Yang baru, yang sudah 99%, itu saya masih punya PR 2 lagi. Jadi ini aja, ini masih numpuk 5. 5 ini teman-teman ngomong, walah gampang Pak 5. Loh, kalau 5-nya bikin kolam yang standar-standar yang biasa-biasa aja gampang. Ini setiap tema, setiap konsep, setiap desain, pasti saya pastikan akan lain daripada yang lain. Dan itu memeras otak, memeras energi, memeras konsep, ide, dan lain-lain. Jadi intinya memang kita untuk memenuhi yang untuk pekerjaan yang Blaze Group aja, saat ini saya udah jujur sudah mulai penuh gitu loh. Takutnya saya paksain terima desain-desain, konsep-konsep yang di luar project Blaze, malah hasilnya tidak maksimal dan ganggu projectnya Blaze sendiri. Saya nggak mau seperti itu. Dan mohon maaf yang kedua, sekali lagi teman-teman, minggu kemarin ada beberapa customer baru yang mancing-mancing saya setelah saya kasih RAB atau apa, intinya seolah-olah oke. Terus saya suruh desainin, suruh gambarin dulu, saya tolak. Bahkan dia nanya, "Loh Pak, gimana Pak? Saya supaya tahu gambarnya." Ya saya sketch dulu. Sketch itu ya sketch begini-begini. Namanya sketch ya hanya kasar, letak air terjun di sini, kolam begini, bentuknya begini, filter posisinya di sini, enggak apa-apa, tak buatin. Tapi kalau untuk minta detail 3D-nya, detail idenya, apalagi detail pemipaan, detail speknya, ada segala macam, saya nggak mau kasih. Mohon maaf teman-teman, saya udah 2 kali dikerjain,
dulu sekali ya, tapi kalau yang sekarang puji Tuhan customernya mau ngerti semua. Tidak ada tanda jadi, tidak ada DP, langsung saya desainin, saya gambarin sampai ke pemipaan apanya, habis itu ngilang jadi ninja. Dan bahkan ada satu yang ternyata saya tahu desain saya dikerjain oleh pond builder lain. Tapi mohon maaf, bukan saya mau apa-apa ya teman-teman, hasilnya sorry banget, kasar banget, jauh banget dari yang saya anu. Tapi dari situ saya intinya teman-teman mohon maaf. Pertama, kita tidak terima desain dari luar, di luar Project Blast. Yang kedua, kalau belum ada tanda jadi atau DP apapun, saya nggak mau kerjain secara lebih detail, baik secara desain, konsep, tema, 3D, desain pemipaan, dan lain-lain saya nggak mau. Ya, bahkan maaf banget, ada sempat customer luar pulau, sebetulnya customernya Blast Koi lama, mau nanya desain mengenai kolam natural, nanya desain mengenai sistem under gravel. Saya juga mohon maaf, saya sampai telepon, Pak mohon maaf itu saya kerja dalam artian profesional, harus ngukur, harus segala macam, harus ngide, harus konsep. Jadi ya mohon maaf kalau saya suruh buatin itu gratis, rasanya juga nggak etis gitu loh. Jadi saya cuma bisa bantu ini Pak, contoh-contohnya kolam yang Bapak mau, kita pernah dokumentasi, pernah vlogin. Ya coba Bapak pelajarin kurang lebih seperti ini. Tapi kalau sudah berbicara lebih ke dalam, lebih detailnya, karena memang dia buatnya nggak dengan Blast, ya saya nggak mau ikut campur terlalu dalam. Nah semoga teman-teman yang mungkin baru awal nonton channel kita jadi ngerti. Jadi kalau nanti ada yang seolah-olah jual desain dan lain-lain mengatasnamakan Blast ya, apalagi ya, karena saya sampai sekarang, kemarin saya nemu Val di TikTok ya, sama di IG kayaknya. Ada pond builder saya nggak tahu, kayaknya dari daerah Jawa Barat. Itu ngiklan kolamnya pakai kolam-kolam buatan kita. Sebagian, ada yang kolamnya Pak Tris segala macam, ada kolamnya saya tahu nih kayaknya kalau nggak salah punyanya The Aquatic Freak. Tapi ya percaya saya, orang-orang yang tukang comot di aku karyanya diiklanin nggak akan kemana-mana lah, percaya saya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya mendingan kita fair, yang kita iklanin, yang kita untuk promosi ya bikinan kita sendiri. Kalau memang belum ada ya mending ngomong apa adanya, kita belajar dari bawah. Ya kayak saya dulu lah, saya juga dulu ngerintis juga tidak langsung begini ya, dari bawah dulu. Intinya kerjain kolam-kolam yang apa adanya dulu, yang kecil dulu ya. Tapi ya sekali lagi saya bilang, makin bertambah waktu dan lain-lain, kita harus maju, harus improve. Ya saya rasa hal yang wajar juga kalau kita kepengen berkarya yang lebih baik lagi seperti itu. Nah nanti teman-teman, rencana mungkin minggu depan Val, mungkin sekitar pertengahan Maret ya, nanti Mas Anam tadi laporan yang Depok ini sudah mulai proses untuk persiapan plumbing pipe dan lantai kerja. Setelah pemipaan nanti mau beres, sebelum pengecoran kita nanti ke sana ya. Kamu nanti ikut kita sekalian tur ke Jakarta, karena sekalian saya lagi nater jadwal teman-teman. Jadi mohon maaf, ada juga yang kasih masukan, Pak sekarang kok ngevlognya seperti ini, nggak langsung di lokasi. Nah kadang saya kalau ke lokasi itu pas nggak barengan dengan tim Blast Channel atau dengan Noval, dan kita untuk pertimbangan efisiensi dan budget juga. Ya sekedar catatan teman-teman, sekali saya keluar kota, itu ngomong Jakarta aja, yang terdekat, itu per hari itu kalau kosnya itu 2 jutaan aja habis. Jadi kalau 5 hari, udah pasti 10 juta. Hotel, akomodasi, makan juga nggak sendiri ya, kita berangkat minimal bisa bertiga, berempat ya Val ya. Nah segala macam, jadi makanya supaya kosnya tidak terlalu besar, memang biasanya dokumentasi dulu. Sekali kita berangkat ke sana, nanti ada beberapa proyek. Nanti rencana saat kita yang ke arah Jakarta itu, Val, nanti ada untuk satu di BSD, ada satu di Bogor, ada satu di Depok, ada satu di Kelapa Gading. Jadi kita sekalian langsung cek juga progres 4 proyek secara berurutan di area Jawa Barat. Ya kita masih punya. Nanti masih ada juga di Denpasar teman-teman, ada satu kolam natural, masih ada juga ada di Surabaya, masih ada juga di Semarang, ada 2 lokasi yang baru. Yang pasti teman-teman sabar, memang saat ini saya akui untuk kecepatan tim Blast Channel dan saya sendiri untuk upload setiap proyek baru ini agak melambat, karena memang keterbatasan waktu dan tim juga. Tapi yang pasti kita berusaha ke depan ini kita akan terus perbaiki apa yang kurang, baik di Blast Channel maupun di Blast Koi Centernya. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua dukungannya, terima kasih sekali untuk semua supportnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.